Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian Kamis sore yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersyukur sore ini kita dipertemukan kembali dalam kajian sore kita. Mudah-mudahan aktivitas kita ini bernilai ibadah dan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, sore ini sudah bersama kita Ustadz Ahmad Hudori LC. Dan insya Allah untuk tema pada sore hari ini adalah masih melanjutkan tema besar kemarin, yaitu tentang jual beli. Dan sekarang kita lebih fokus mengenai jual beli dan gadai emas terutama. Baiklah, marilah kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Hudori kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pengajian Kamis sore, emas adalah salah satu di antara komoditi yang sepanjang masa tetap menjadi sesuatu yang nilainya terus akan relatif stabil. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan emas ini adalah sebagai sebuah komoditi dan bahkan kekayaan itu diukur dengan emas tersebut. Maka Rasulullah juga mengingatkan bahwa kekayaan yang berupa emas dan perak ya, yang pada waktu di zamannya menjadi sebuah, bahkan menjadi alat tukar di dalam bertransaksi. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, menumpuk emas dan perak dan tidak menafkahkannya, tidak menzakatinya di jalan Allah, maka mereka diancam dengan azab yang pedih. Kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan kita agar jangan sampai seorang mukmin itu menjadi hamba sahaya bagi emas dan perak ini. Ini adalah sebuah simbol kekayaan ya, materi ya. Ta'isa abdud dinar, ya, celakalah hamba dinar. Ya, dinar itu adalah emas ya. Ya, ta'isa abdud dirham, ya, apa namanya, dinar dan dirham. Kalau dirham perak ya. Nah, artinya jangan sampai kemudian seorang mukmin itu menjadi hamba terhadap dua komoditi ini ya, emas dan perak. Nah, tentu kita semua tahu bahwa emas ini adalah sesuatu yang barang tambang yang langka, artinya dan tidak semua di semua tempat ya. Untuk mendapatkannya pun juga melalui prosesnya yang sangat panjang. Dan subhanallah,
ketika Allah menciptakan kehidupan ini juga Allah telah menyiapkan ya, bahwa cadangan emas di dunia ini juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya bergunung-gunung ya, ya emasnya bergunung. Nah, semua adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kemudian bagaimanakah Islam mengatur jual beli emas dan jual beli emas ini ya, jual beli emas ini ya. Nah, pada prinsipnya bahwa kalau kita menjual emas dengan emas ya, kemarin sudah kita bahas ya, kalau ada pertukaran ya barang-barang atau komoditi yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ada 6 komoditi itu, kalau ini ditukar ya maka jenisnya sama, maka harus dengan yadan biyadin, harus secara langsung, harus secara cash ya. Jadi kalau umpamanya tukar emas dengan emas ya, ya perak dengan perak, nah tidak boleh secara tangguh, atau artinya di yang satu nanti setelah 1 minggu atau setelah 1 bulan ya, nggak boleh ya. Kemudian juga tidak boleh ada lebih ya, jadi namanya 2 gram ditukar dengan 1 gram, tidak boleh kalau itu sama-sama emas ya, kalau itu sama-sama emas. Nah, maka berbeda halnya dengan ketika jual beli emas dengan yang lainnya. Nah, sekarang emas kita membeli dengan rupiah ya, tentu kan beda jenisnya ya. Nah, maka kalau di dalam jual beli yang antara, namanya jual beli itu kan pertukaran 2 jenis ya. Nah, kalau kita membeli emas dengan rupiah, dengan dolar, dengan real, nah maka di sini tentu hukumnya berbeda, tidak sama sebagaimana kalau tukar emas dengan emas. Nah, maka hukum jual beli emas, karena di dalam Islam, dan ini telah menjadi fatwa Majelis Ulama bahwa emas adalah sebagaimana barang atau komoditas yang dijual belikan, maka jual beli emas ya boleh hukumnya dengan cara cash ya, dengan cara cash ya, maupun juga boleh dengan cara tidak cash ya, mungkin dicicil, diangsur beberapa kali angsuran. Nah, yang penting apa di dalam jual beli ini? Ya, pertama bahwa harga itu harus ditentukan. Kemudian barangnya itu harus ada. Ya, ada itu bagaimana? Ada itu pengertiannya 2. Bisa dia itu wujud nyata ada barangnya, artinya orang yang membeli dia bisa melihatnya, atau barang itu adanya itu hukmi itu wujudnya atau barangnya mungkin belum ada di hadapannya, tetapi barang itu ada di tempat yang lain dan bisa bisa dipastikan bahwa barang tersebut benar-benar ada. Nah, ini umpama ya, kalau yang sederhananya beli emas di toko emas ya, ataukah di perorangan, kita beli secara langsung, secara cash, oke, tidak ada masalah. Yang penting harganya disepakati berapa harga.
Nah, masalah ketentuan harga tidak ada keharusan harganya harus sekian, karena di dalam Islam itu lebih menganut kepada pasar ya. Jadi bahkan tidak boleh membuat ketentuan harga ya, kecuali kalau itu untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, umpamanya kayak bahan pokok ya. Nah, karena ini boleh diintervensi ya. Nah, tapi kalau pada prinsipnya di dalam Islam jual beli barang komoditas apapun, maka sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bahkan tidak boleh istilahnya orang yang tidak tahu tentang kondisi pasar saat ini, kemudian seseorang itu membeli kepada seseorang yang dia nggak tahu harga. Nah, sehingga apa? Sehingga boleh jadi dia akan ya dirugikan ya. Kenapa dia tidak mendapatkan harga yang pantas ya. Nah, seperti ini di dalam fikih disebut dengan talaq rukban. Nah, itu dilarang. Janganlah ibaratnya orang mau ke pasar, belum nyampe di pasar dan dicegat dulu. Nah, orang ini nggak tahu harga. Nah, ini dilarang ya, supaya apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara umpamanya harga di pasaran sudah 1.000, dia beli dengan cuma 100 rupiah umpamanya, keuntungannya begitu sangat banyak. Nah, kalau bagaimana kalau dia menjual beli emas tadi? Boleh juga ya dengan tidak cash ya, umpamanya dengan cicil. Nah, tapi yang penting di sini yang harus pertama tadi barangnya ada wujud ya, atau barang itu bisa dipastikan. Mungkin kalau sekarang namanya emasnya antam ya. Nah, kalau tentu ini bisa dibuktikan ya. Dibuktikan itu ya ada jaminannya. Nah, kalau itu toko atau dia lembaga, instansi ya, nah tentu ada garansi, ada jaminan. Tapi kalau orang yang ini tidak ada jaminan apapun, hanya katanya ini nanti akan datang, akan dikirim, nah tentu ini ada horor, ada ketidakjelasan. Nah, maka hal seperti ini bisa menjadi tidak boleh ya. Kenapa? Ya kalau ada, kalau nggak ada, karena tidak ada jaminan ya. Berbeda hanya kalau ada tokonya ini ada ya. Nah walaupun tentu yang lebih bagus kalau transaksi atau akad itu dilaksanakan ketika barangnya sudah ada. Mungkin dia bisa apa istilahnya pre-order ya, dia PO ya istilahnya, dia pesan dulu ya, pesan dulu. Nah, kemudian sebenarnya pesan ini belum akad ya, dia hanya pesan, kemudian dengan DP ya, dengan down payment ya, boleh. Nanti begitu barang datang dia baru bertransaksi begitu. Nah, tentu itu akan lebih bagus, lebih baik. Nah, ketika menjual emasnya dengan cara angsuran, nah maka harga harus ditentukan di depan ya, dan harganya tidak boleh berubah ya, tidak boleh ini harganya mengikuti naik ya, nggak bisa. Yang namanya harga harus sesuai kesepakatan ketika akad. Kalau umpamanya hari pas akad itu harga emasnya 1 juta, nah kemudian dibayar sampai 10 bulan, nah nanti ternyata di tengah waktu 10 bulan itu harganya naik bisa sampai 1,5 juta, enggak ngaruh, tetap harganya adalah harga ketika akad tersebut ya. Nah, maka tidak boleh kemudian harganya berubah-ubah mengikuti harga pasar, itu nggak boleh ya, walaupun jualnya tidak secara tunai, jualnya ansur ya, namanya dibayar dulu berapa 30%-nya, nah, sisanya kemudian diansur seperti itu. Nah, maka walaupun ini ada perbedaan pandangan ya, sebagian ulama
memandang hal tersebut masih dimasuk kategori yang dilarang karena dianggap bahwa antara uang dengan emas itu satu jenis. Nah, sementara yang lain bahwa emas itu sendiri komoditas, nah, kemudian uang juga sendiri. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, ini tinggal cara pandang ya. Nah, maka kalau Majelis Ulama Indonesia, ya ini istilahnya fikihnya bangsa Indonesia yang itu secara diakui oleh secara nasional, nah menganggap bahwa emas itu adalah dia komoditi. Ya, emas itu dia tidak sebagaimana uang pada zaman ketika ada dinar dan dirham. Ya, nah makanya uang apapun itu kalau dia ditransaksikan maka boleh dengan perbedaan harga. Dolar dengan real dengan nilainya bisa berbeda-beda karena dia ibaratnya seperti komoditi. Nah, sebagaimana kita juga boleh ketika kita jual beli, artinya tukar menukar barang dengan barang, barangnya berbeda jenisnya, maka tidak harus sama, ya, tidak harus sama dan boleh tunda, tidak harus dengan tunai. Nah, ini tentang jual beli emas ya. Nah, maka yang sering terjadi adalah emasnya belum ada, ya, atau emasnya sebenarnya tidak ada, tapi hanya ada di dalam virtual namanya ya. Jadi hak wujudnya nggak ada. Jadi seakan-akan ini saya jual ini harga segini, tapi emasnya wujudnya itu nggak ada. Nah, ini baru ya mungkin bisa jadi dia baru pesan atau dia nggak pesan. Ini tipu-tipu yang seperti ini itu nggak boleh ya. Maka jangan tergoda dengan ya model-model penawaran ya, kadang-kadang dengan harga yang lebih murah ya, terutama di marketplace ya. Nah ini lebih baik kita tidak jual beli via online seperti itu, dan sudah banyak sekali tipu-tipunya. Karena apa? Karena tidak ada jaminan, tidak ada garansi doman bahwa pembeli ini kemudian dia uangnya ini betul-betul aman ya. Nanti kadang dia sudah oke, beli barangnya hak kirim-kirim, terus kemudian marketplace-nya ini nggak tahu kemana ya. Nah seperti ini banyak terjadi. Nah maka kalau kita mau beli emas harus hati-hati. Kalau di online juga ketika akad lebih amannya adalah ketika langsung ketemu, apa istilahnya dengan COD ya. Nah, antara pembeli dan penjual, sehingga bisa tahu emasnya, kadarnya. Meskipun kadang-kadang kalau di belanja online ya ada gambarnya, ada ukurannya, tapi kan ini semua perlu divalidasi ya. Kenapa? Karena yang namanya ya kemungkinan ini asli atau tidak ya, apalagi yang namanya pemalsuan itu juga sudah luar biasa, termasuk juga diantaranya emas ini ya. Nah jadi sampai ada sertifikatnya pun itu bisa dipalsukan, dibuat. Nah maka ini akan lebih bagus kita ke tempat yang resmi ya, atau toko yang benar-benar jelas ya, atau kalau ke lembaga ya, atau di perbankan, mungkin di perbankan syariah ya, yang juga memiliki layanan jual beli emas seperti itu. Nah memang masalah harga ini adalah harga itu fluktuatif ya, maka jangan mengukur syariah dan tidak syariah itu dari harga. Enggak naik regane murah, oh itu syariah. Enggak naik regane larang banget, oh itu ora syariah. Nah, ukuran syariah bukan masalah murah dan mahal, tetapi adalah
kaidah-kaidahnya terpenuhi. Harga itu sesuai dengan kesepakatan. Kalau orang pembeli dia senang, dia suka, ya kemudian sama-sama suka, ya sudah, itu antara radin, innamal bai'u antara radin. Nah, ya, jadi ini masih ada pandangan bahwa kalau yang harganya itu mahal dianggap itu belum syariah atau kurang syariah. Nah, kalau yang harganya murah ini dianggap yang sudah sesuai dengan syariah. Nah, padahal ukurannya bukan itu, ya. Nah, kemudian tentang masalah gadai, ya. Gadai ini sesungguhnya adalah akad utang piutang, ya. Jadi qard, ya, seseorang berhutang, nah, dan kemudian menjadikan barang sesuatu yang dimiliki untuk dijadikan sebagai jaminan, sebagai gadai, sebagai rohen dalam istilah fikihnya, ya, yang jaminan ini bisa menjadi jaminan sekiranya hutangnya tadi tidak bisa dilunasi, dibayar, maka barang ini bisa dijual, kemudian hasilnya itu bisa untuk melunasi kewajiban hutangnya tadi. Nah, maka ya, meskipun di dalam hutang piutang ini tidak mesti atau tidak wajib ada jaminan, ya, tapi ya manusiawi lah kalau orang kemudian minta jaminan bahwa ini uang saya yang saya pinjamkan, yang saya utangkan itu tidak hilang. Nah, maka harus ada jaminannya apa? Nah, maka jaminan ini bisa dalam bentuk itu barang, ya, atau bisa dalam bentuk seseorang memberikan garansi, ya. Jadi mungkin nggak ada motor, nggak ada tanah, nggak ada, ya. Garansinya apa? Garansinya jabatan, ya. Nah, maka kalau sekarang ada namanya SK, ya. Nah, SK ini banyak sekali yang orang kemudian, nah, ini sebenarnya untuk sebagai penjamin bahwa benar-benar orang yang si debitur ini, yang berhutang ini, betul-betul dia komitmen dan hutangnya itu jamin, atau jaminan orang lain, ya. Ada orang yang utang, dia nggak punya jaminan apa, jaminannya adalah saudaranya, ya. Dia yang menggaransi kalau ini tidak bisa nanti gagal bayar, nah maka kewajibannya dibebankan kepada dia. Nah, ada juga jaminan yang seperti itu, menggaransi atau mengkafalah. Nah, tapi umumnya bahwa gadai ini adalah bentuknya barang. Rasulullah SAW, beliau pernah menggadaikan baju besinya, baju perangnya, ketika Nabi berhutang beberapa gandum, ya, beberapa karung gandum kepada seorang Yahudi pada waktu itu, ya, pada seorang Yahudi. Nah, artinya apa? Nabi pas nggak punya bahan pokok, kemudian Nabi, ya mungkin pas nggak ada uang aja, atau nggak ada dinarnya atau dirhamnya. Nah, kemudian Nabi menjadikan baju besinya itu sebagai rohen, sebagai jaminannya itu. Nah, maka di dalam hal ini bahwa rohen ini merupakan sebuah akad yang dibolehkan di dalam Islam. Nah, tentu berkembang, ya, bentuk model gadai di saat ini. Nah, umumnya sebenarnya bahwa gadai ini adalah akad yang sifatnya khairi, artinya orang itu untuk membantu ta'awun satu dengan yang lain, ya. Karena di dalam Islam tidak mengenal
utang 1 juta nanti bayar 1.100.000, 1.200.000 dengan bunga, itu tidak dikenal. Nah, ini adalah sistem riba kalau utang seperti itu. Nah, maka solusinya bagaimana? Nah, maka solusinya mungkin adalah utangnya tetap, pokoknya tetap, nanti bayarnya tetap. Nah, maka orang yang menerima atau orang yang memberikan kreditor yang memberikan hutang tadi, dia meminta jaminan barang, ya, dan kemudian dia menjadikan ujroh, nah, ya, menjadikan barang yang dipegang itu ada jasa titip atas barang yang digadaikan itu. Nah, dari situ dia mendapatkan penghasilan, ya. Nah, umpamanya, ya, saya utang saya utang 10 juta umpamanya, ya, saya punya emas 10 gram. Nah, saya utang dengan jaminan emas ini. Nah, emas ini dibawa, ya. Terus ya tentu emas 10 gram ini tentu beda dengan bawa uang 1000, ya. Ya, artinya ini semua barang yang bernilai. Nah, kalau ini tidak dijaga, tidak disimpan, ya, di tempat yang aman, ya, maka ada risiko bahwa bisa jadi ini nanti hilang, dicuri orang dan seterusnya. Nah, maka kemudian emas ini supaya aman, ya, selama hutang ini nanti sampai dilunasi, maka si penghutang atau si kreditor memberikan tarif. Ini uang emas ini ada jasa untuk simpannya, ya, untuk simpannya, ya. Nah, umpamanya dia memberikan jasa ini selama di sini sekian waktu atau, ya, waktu tertentu, maka ini saya kenakan tarif biaya, ya, tarif atas biaya simpan untuk menjamin bahwa emas ini aman. Nah, maka disinilah dia bisa mendapatkan mengambil keuntungan atau mengambil dari jasa tadi. Nah, dan inilah yang halal, yang boleh oleh pihak itu, mungkin dia pegadaian, ya, ataukah orang yang menerima gadai, ya, yang boleh. Nah, selebihnya, ya, walaupun berapa besaran jasanya bagaimana. Nah, besaran jasanya ini tentu adalah pertama disepakati antara kedua belah pihak, tidak ada unsur kezaliman. Kemudian prinsip juga kewajaran. Barangnya yang dijadikan gadai ini kira-kira nilainya, nominalnya berapa. Kan tidak mungkin barangnya ini nilainya dengan tarifnya lebih besar tarifnya umpamanya, ya. Nah, ini kan tidak mungkin, ini kan hanya akal-akalan ribawi saja, ya. Nah, maka itu yang kewajaran, ya. Nah, maka disinilah, dan kemudian tidak model dihitung langsung gelondongan, pokoknya sekian persen dari nilai pinjaman, ya. Nah, ini, ya, nggak boleh seperti ini, ya. Pokoknya langsung dihitung. Nah, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Nah, praktek-praktek seperti ini bisa terjerumus ke dalam praktek yang ribawi. Nah, jadi prinsip asal mula di dalam gadai itu adalah tolong menolong, ya, tolong menolong, karena akadnya adalah akad qard atau iqtirat, utang dan piutang, dan pada asalnya utang piutang itu tidak ada tambahan. Nah, barang siapa yang memberikan tambahan maka itu masuk dalam kategori riba, ya, riba fadl, ya, ya, atau riba nasiah, ya. Nah, maka salah satu caranya apa? Nah, solusinya adalah dengan rahan tadi. Jadi ada utang piutang, kemudian ada ijarah, ada jasa terhadap titip barang yang digadaikan tadi.
Nah, itu halal ya. Nah, cuman harus jelas berapa tarifnya, harus ditentukan, disepakati ya. Kemudian juga tarifnya itu tidak boleh dengan harus nominal ya, nggak boleh persentase ya. Nah, persentasenya berapa nilainya, harus ya, dan teman tidak berubah. Nah, tidak berubah dengan di tengah waktu ya. Nah, ini tentang masalah gadai. Nah, kaitan sekali lagi antara perbedaan harga atau perbedaan masing-masing nilai pinjaman dengan ini itu tentu kalau di dalam bisnis tidak mungkin seseorang itu mau dengan jaminan yang nilainya itu lebih kecil daripada pinjaman ya. Paling tidaknya kan ya sama ya minimalnya ya. Kenapa? Karena seandainya nanti pinjamannya tidak bisa dibayar, maka barang ini bisa lelang, dijual dengan lelang, dan harganya itu bisa menutup ya minimalnya sama bisa menutup ya, tapi pada umumnya mesti nilainya lebih daripada itu supaya tidak dirugikan dari pihak kreditur ya, begitu. Nah, termasuk juga dalam hal gadai, karena pada prinsipnya barang tersebut adalah milik debitur, milik yang berhutang, maka orang yang membawa atau menyimpan barang gadai ini, dia sifatnya bukan pemilik ya. Maka ketika ternyata dia tidak bisa membayar hutangnya, tidak secara otomatis kemudian langsung mamanya telat 1 bulan langsung dijual gitu. Nggak boleh, karena ini adalah barangnya si debitur ya, yang menghutang, maka harus izin dia ya. Kan tidak boleh orang menjual sesuatu yang bukan miliknya ya. Syarat dalam jual beli itu penjual adalah pemilik ya. Bukan pemilik kok menjual ya, maka dia tidak punya hak. Maka kalau terjadi jual belinya fasid, akadnya itu akad yang tidak sah ya. Nah, akad yang tidak sah maka tidak mengikat. Nah, maka ketika terjadi gagal bayar atau tidak bisa bayar, jatuh tempo, maka si pemilik harus dimintai ya, kecuali sudah ada kesepakatan di awal ya, sudah melewati jatuh tempo dan pemilik tidak ada kejelasan ya, tidak bisa dihubungi dan yang lain. Nah, maka ada ketentuan ya, sudah ada perjanjian, ada ittifaq bahwa akan menjual atau melelang barangnya tadi ya, dan untuk menutupi utangnya. Nah, tentu dia amanah, dia berapa harganya, kemudian nanti untuk menutup utangnya sisanya berapa, nah itu harus amanah ya. Nggak boleh mentang-mentang wes pas wesan wes ya rasisa soalnya begitu. Nah terus ya berapa harga yang didapat ya. Nah, maka biasanya kalau di dalam gadai ketika barang yang dilelang ya, yang sudah jatuh tempo, maka dikasih waktu beberapa kali kemudian dilelang ya. Nah, dengan jual beli lelang tentu harapannya supaya mendapatkan harga tertinggi dengan penawaran itu. Nah, itulah nanti haknya yang punya, yang berhutang tadi, kemudian untuk menutupi kekurangan hutangnya. Kalau sisa, nah sisanya adalah kembali ke dia. Kalau ternyata barangnya ini ternyata tidak mencukupi ya, mungkin bisa jadi penyusutan ya, mungkin barangnya HP lah, HP-nya wis jadul ya, digadaikan sudah kira-kira 2 tahun. Nah,
saya sudah nggak modal ini. Dulu waktu awal-awal harganya tinggi, tapi setelah 2 tahun dia harganya turun, dijual lagi ternyata harganya lebih kecil daripada besaran hutangnya. Nah, maka bagaimana dalam kondisi seperti ini? Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berarti yang berhutang masih punya kewajiban lagi. Ya, meskipun ini sudah dilelang, sudah untuk menuntut, masih kekurangan. Ya, maka dia tetap masih berkewajiban untuk menutupinya, menambahi. Ya, nah ini di dalam pegadaian, ya, dalam hal gadai dan dalam Islam boleh dibolehkan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan farihanum maqbudah, ya, rohen, ya, yang dibolehkan. Dan maka di dalam konteks muamalah syariah ada namanya ar-rohen atau gadai. Nah, ada model 2 gadai yang membedakan antara syariah dengan konven. Ya, kalau syariah seperti yang kita jelaskan tadi modelnya, ya. Jadi biasanya kalau di pegadaian, ya, yang dengan sistem syariah, maka umumnya yang bisa digadaikan adalah emas, ya, biasanya, ya, yang karena yang mudah untuk mengukur, menaksir, ya, biasanya emas. Nah, kemudian emasnya ini disimpan. Nah, ada biaya penyimpanan, ya, ada biaya untuk menyimpan emas ini ditentukan, ya, ada tarifnya, Nah, yang mana nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak, begitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah pemirsa pengajian kami sore. Memang masalah emas ini, ya, karena barang yang berharga, jadi kita perlu mempelajari supaya tidak terjadi kesalahan, ya. Kalau kita di Jogja ini hampir semuanya punya emas nih. Minimal Mas Ustadz Kudori sama Mas Weli gitu, ya. Minimal 60 kilo, ya. Nah, ya. Cuma memang walaupun itu sering kita jumpai, tapi kita memang tadi kalau tidak kita pelajari bisa kita terjadi kesalahan, karena memang praktek yang biasa kita temui, yaitu, ya, ini karena kita terbiasa dengan sistem tadi bank-bank konvensional tentunya, ya. Nah, maka kita harus mengingat kembali bagaimana mempelajari supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan. Kemudian ini Ustaz, kalau tentang tadi yang berhubungan dengan itu, yaitu utang uang yang dinilai emas tadi. Oh, ya. Ya. Oh, termasuk juga tentang utang, tetapi utangnya uang, tetapi dinilai atau disetarakan dengan emas. Jadi bayarnya nanti senilai dengan emas di saat utang itu. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Model utang piutang dengan standar emas itu tidak boleh, tidak diperkenankan, ya. Kenapa? Di situ ada jahalah, ada ketidakpastian, ya, karena utangnya berupa uang, ya, mestinya bayarnya juga uang. Utang 1 juta, ya. Nah, maka tidak boleh kemudian nanti ketika bayar itu, ini tak bayar tahun depan, maunya nanti lebaran tahun depan saya bayar. Nah, emas ketika utang itu taruhlah 1 gram namanya, ya, 1 gram sekarang. Nah, kan tidak tahu harganya besok, Pak. Kalau pokoknya besok bayarnya senilai harga emas, nggak boleh, karena harganya emas nggak jelas. Besok bisa jadi 1,5 juta, atau bahkan bisa jadi turun harganya, kurang dari itu. Jadi kalau kurang kan rugi, ya. Ya, nah, maka adanya ketidakjelasan jahalah ini tidak boleh di dalam jual beli. Nah, maka kalau dia utang uang, maka dia harus mengembalikan juga dalam bentuk uang sesuai dengan nominalnya berapa waktu itu, ya. Atau kalau dia bolehnya begini, umpamanya, ya, diberikan kalau mau, ya, dia utang
diberikan emas, ya emasnya terus diutangkan, ya. Jadi uangnya 1 juta, ya, diberikannya dalam bentuk emas. Saya utang emas 1 gram, ya. Saya mengembalikan, ya. Saya kembalikan nanti besok 1 gram dalam bentuk emas, ya, begitu. Misalnya pinjam 1 ons itu, terus nanti tiap bulannya kesepakatannya mengembalikan 1 gram gitu, sampai memenuhi itu berupa emas juga. Dia mengembalikannya berupa emas, ya Pak, dengan emas, ya. Asuran, tapi tiap sampai 10 bulan gitu. Kalau sesuai kesepakatan gitu. Kalau dia harus dijual, ya, artinya diberikan, ya lah, ya. Jadi yang saya maksudkan tadi itu, kalau dia uang maka dia harus dibayar dengan uang, atau kemudian caranya 1 juta tadi, ya, diberikan uang, kemudian setelah itu diberikan emas, ya, kemudian silahkan nanti kamu bayar senilai harga 1 juta itu. Nah, dengan seperti itu boleh, kan dia maunya emas kan, ya. Nah, maka supaya apa, di dalam akad itu ada kejelasan, tidak boleh dia ini ngambang mengikuti harga pasar. Berapa harga pasar, ya, bisa naik bisa turun, nah, tidak boleh, ya. Yang boleh kalau jual beli secara angsur tadi, ya. Jadi umpamanya dia beli emas, ya, kamu butuh emas toh, ya, emas 1 gram ini harganya sekian, kamu ansur, ya, kamu ansur senilai berapa harga yang disepakati, ya. Umpamanya 1 gram ini dijual 1 juta, kemudian saya nyicil, ya, 100. Nah, ini adalah solusinya adalah jual beli. Nah, jual beli tadi. Kalau dibalik, misalnya gini, pinjamnya itu 10 gram emas, cuma ini kesepakatannya selama 10 bulan, nanti tiap bulan mengembalikan 1 gram emas, tapi sama-sama bentuknya itu emas. Cuma kan 1 bulan ke depan kan kalau kita hitung rupiah kan harganya berubah, tapi yang diberikan tetap, yang dikembalikan tetap emas senilai 1 gram. Emasnya 1 gram, emasnya 1 gram. Ya, kalau emas dengan emas ini kan harus makanya Nabi melarang harus dengan jual beli, ya. Jadi tidak boleh emas itu harus secara langsung, ya, dan biadin, ya, dan tidak boleh tempo, gitu. Nah, solusinya bagaimana, harus dijual, ada jual beli dulu. Nah, kalau itu kan sama hanya dengan tukar menukar, ya, begitu. Waktu, ya. Iya. Nah, nanti di situ ada ribanya kan, nggak boleh di situ. Ya. Ya. Baik pemirsa, pengajian kami sore, alhamdulillah kita tambah pengetahuan, ya. Yang jelas semakin kita belajar dan tentunya akan mengurangi kemungkinan kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan ke depan. Dan sebelum ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ghazali, ini ada produk dari saudara kita ini, produk kopi, ya. Ini mereknya menarik ini, jadi Kopi Aku Saja, ya. Jadi silahkan nanti bisa ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan ini produk dari jamaah, dari saudara-saudara kita. Dan silahkan yang lain juga ikut bersama-sama kita berdayakan UMKM di tempat kita, dan mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Semuanya juga mudah-mudahan sukses dan bisa berkembang dengan baik. Apa khasiatnya nih, Mas Yadi? Ini ya yang jelas, kalau kopi itu katanya bikin nggak ngantuk itu. Oh ya. Tapi kalau saya biasanya kalau malam-malam minum kopi tetap ngantuk juga, ya. Karena waktunya tidur, ya. Ya, tapi ini
mungkin agak beda karena ini cukup menarik. Kopi lihatku saja. Ya, jadi ini bisa menjadikan alternatif untuk teman-teman di rumah yang ingin mencoba kopi yang baru ini ya. Baik Ustadz, sebagai penutup ada yang ditambahkan terutama tentang tema kita yang kita bahas tadi. Baik. Jadi emas ini adalah salah satu di antara komoditas ya, harta kekayaan yang mana ini ada hak-hak bagi fakir miskin atau orang-orang yang berhak untuk menerimanya ketika ya, kita sudah sampai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, maka harus ditunaikan. Jangan lupa itu ya, kalau sudah 85 gram emasnya sudah 1 tahun ada di tangan kita, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Nah kemudian ini oleh para ahli ekonomi bahwa emas ini adalah salah satu cara untuk supaya uang kita tidak mengalami penurunan nilai ya karena inflasi ya. Tapi kita juga harus hati-hati kalau ada tawaran-tawaran yang tidak wajar ya. Tidak wajarnya itu seperti apa? Harganya mungkin sangat-sangat jauh dari harga umum, harga pasar ya. Kemudian juga tentang keasliannya ya, apalagi jangan sampai kasus-kasus penipuan yang begitu banyak terjadi. Ada juga yang mengatasnamakan investasi untuk emas dan seterusnya, ini menjadikan kita kemudian seakan-akan terbuai dengan hasil-hasil yang dijanjikan ya, tetapi kita lupa ada kaidah-kaidah di dalam jual beli ya, ada kaidah-kaidah di dalam bermuamalah, bertransaksi ya. Jangan kemudian karena sudah melihat janji-janji hasil yang dijanjikan itu ya, ada keuntungan, nilai keuntungannya sekian, kemudian kita jadi gelap mata ya, yang pada akhirnya bisa jadi ujungnya adalah penyesalan. Bisa jadi uang kita habis, hilang, tidak tahu entah kemana. Nah ini prinsipnya bahwa kalau nyari rezeki ini ya, kita mencari rezeki, tapi jangan terlalu serakah ya. Jangan ya seakan-akan itu dunia ini segalanya ya. Nah ini hubud dunia ya, orang yang terlalu cinta dengan dunia ini kadang-kadang membuat orang itu lupa, dia gelap mata, dia udah tidak menggunakan akal sehatnya lagi kadang-kadang. Nah inilah yang banyak kemudian menjadikan orang tertipu ya, mudah percaya dengan orang lain sehingga akhirnya dia ditipu. Nah ini jangan sampai terjadi. Patut kaidah-kaidahnya ini adalah ini wajar apa tidak, ini legal atau tidak. Nah ini aspek ini mungkin syar'i ya. Nah jadi jangan hanya patokannya hanya syar'i saja. Ini kalau dilihat zahirnya syar'i, tapi ternyata ini tidak legal ya. Atau terus kemudian karena tidak legal, nggak ada izinnya, orangnya dibawa lari, udah nggak bisa ngecek. Nah maka aspek kewajaran, legalitas ya toh. Terus kemudian ini kalau dia ini syariah apa tidak. Nah gampang sekarang kalau ini syariah atau tidak. Kalau dia lembaga, pasti kalau dia syariah itu dia terdaftar, dia punya sertifikatnya, disertifikasi oleh MUI, oleh DSN ya, diawasi oleh otoritas. Kalau dia di industri keuangan ada OJK ya, otoritas jasa keuangan. Nah, terdaftar apa tidak di ini. Nah itu supaya apa ya, kita semakin aman ya. Jadi ya kita secara bisnis juga mendapatkan keuntungan,
secara syariat, sesuai dengan syariat supaya mendapatkan keberkahan, juga secara legalitas dia aman gitu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam usaha-usaha kita itu kita dijauhkan dari segala bentuk penipuan yang dapat merugikan kita semua. Allah Jazakallah Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, pengajian Kamis sore kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kita semata-mata dalam bermuamalah tadi tidak hanya untuk mencari keuntungan ataupun mencari kesuksesan, tapi yang kita inginkan adalah kita mendapatkan keberkahan dari semuanya itu. Marilah kita akhiri pengajian Kamis sore pada sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya membawa acara, kita Weli Haryadi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.